Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini kita telah mengetahui bahwasanya ada sejarah yang sangat spektakuler bagi kita umat Islam di seluruh dunia, yaitu diturunkannya kalamullah al-qadim ke bumi kita ini, yang mana pada pemahaman saya kalamullah al-qadim itu menjadi dua bagian. Yang pertama, kalamullah sebagai Alkitab. Yang kedua adalah kalamullah sebagai Al-Quran. Apa perbedaan kalamullah sebagai Alkitab dan apa perbedaan kalamullah sebagai Al-Quran? Jika kalamullah sebagai Alkitab, itu kalamullah yang bersifat cahaya, atau bisa dikatakan sebagai hakikat Al-Quran. Maka hakikat Al-Quran itu menurut saya adalah nurullah, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka Alkitab ini disebut kalamun qadimun, yaitu kalam yang bersifat qadim. Fungsi daripada kalam yang bersifat qadim ini atau hakikat Al-Quran ini adalah sebagai hudan untuk batiniah kita, petunjuk bagi batiniah kita, petunjuk bagi qalbu kita, yang insya Allah jika kita tersambung atau terkoneksi dengan hakikat Al-Quran ini, yaitu Allah, maka jiwa atau batiniah kita atau qalbu kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk, penerangan, penjelasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua adalah kalamullah yang menjadi Al-Quran atau sebagai Al-Quran. Maka kalamullah yang sebagai Al-Quran ini adalah kalamullah ketika diturunkan ke bumi, yaitu menurut sejarah seperti yang telah kita ketahui adalah kalamullah diturunkan ke bumi itu pada malam 17 Ramadan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kalamullah itu turun ke bumi atau diturunkan ke bumi, maka jadilah ia statusnya sebagai Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah untuk sebagai hudan atau petunjuk untuk menunjukkan kebenaran pada lahiriah kita. Oleh karena itu, ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran ini, maka lahiriah kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk ke arah yang benar, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Kalau kita tarik kesimpulan atau pemadatannya, berarti seutuhnya kalamullah itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hudan bagi manusia, hudan
petunjuk untuk batiniahnya, hudan, petunjuk untuk lahiriahnya, petunjuk untuk hakikatnya, petunjuk untuk syariatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ini dengan isyarat Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini dikatakan sebagai kitab. Yang saya artikan tadi, kitab ini adalah hakikat daripada Al-Quran, yaitu nurullah. Ada lagi di dalam surat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di dalam ayat ini disebut kalamullah itu sebagai Quran, yang mana telah saya sampaikan tadi, Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk untuk lahiriah kita. Maka jika kita berpegang teguh pada kalamullah, insya Allah secara batiniah kita akan mendapatkan petunjuk, secara lahiriah kita akan mendapatkan petunjuk, yang insya Allah akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan dunia sebagai perwujudan lahiriah kita, dan akan mendapatkan keselamatan akhirat sebagai perwujudan batiniah kita. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran atau Alkitab ini, jika Al-Quran atau Alkitab ini akan kita jadikan sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan, maka Allah terlebih dahulu memberikan satu persyaratan agar Al-Quran ini atau Alkitab ini berfungsi sebagai hudan. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu adalah termaktub di dalam surat Al-Waqiah. Di situ dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa menyentuh pada Al-Quran ini atau pada Alkitab ini sehingga menjadi petunjuk kecuali bagi orang-orang yang mutahharun. Mutahharun itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih lahir dan batinnya. Karena dalam kosakata bahasa Arab itu, ketika membahasakan kesucian atau membahasakan kebersihan, itu ada 3 kata untuk membahasakannya. Yang pertama, kebersihan atau kesucian itu dibahasakan dengan bahasa tazkiyah. Tazkiyah itu artinya adalah kesucian atau kebersihan secara batiniah saja. Yang kedua ada bahasa nadhafah. Jika bahasanya nadhafah, maka artinya itu kebersihan atau kesucian secara lahiriah saja. Tetapi ada bahasa yang ketiga, yaitu toharoh. Nah, jika toharoh ini berarti adalah kesucian atau kebersihan lahir dan batin. Oleh karena itu, dalam membahasakan wudhu, yang mana wudhu ini disyaratkan untuk siapa saja yang akan menyentuh Al-Quran, atau jauhnya siapa saja yang akan melakukan sholat, maka harus berwudhu dulu. Maka wudhu dibahasakan dengan bahasa toharah.
Berarti jika wudhu dibahasakan toharoh, wudhu ini adalah alat untuk mensucikan lahir kita dan alat untuk mensucikan batiniah kita. Sehingga jika kita ingin terkoneksi dengan Alkitab sebagai petunjuk batin kita dan ingin terkoneksi dengan Al-Quran sebagai petunjuk untuk lahiriah kita, maka ketika kita berwudu haruslah menembus batiniah kita dan haruslah menembus lahiriah kita. Sehingga ketika kita bersuci atau berwudu mencapai kebersihan atau kesucian lahir dan batin. Setelah itu maka insya Allah kita akan terkoneksi dengan sinyal-sinyal atau sinar-sinar daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada batinnya kita, dan akan terkoneksi dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran sebagai aturan atau pembenahan bagi ketatanan kehidupan kita di dalam bersyariat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya pada saat ini yang bisa saya sampaikan dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kealfaan dan kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.